Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekarang sudah masuk di kelas 12. Ketemu dengan saya lagi, Bu Afifah, yang dulu kelas 11 sempat mengajar kalian juga. Nah, saya akan melanjutkan dasar-dasar bahasa Indonesia sebelum kita masuk di materi kurikulum. Karena dasar ini dipakai untuk menjawab semua soal, menjawab semua tentang editorial, mengedit kalimat dan sebagainya. Itu berangkatnya dari sini. Nah, ketika kita tahu ini, maka kita akan tahu bahasa Indonesia segalanya. Nah, dulu kelas 11 itu kalimat sudah, kalimat efektif sudah, kemudian ejaan itu yang terdiri dari yang sudah itu kata serapan, kata baku, sama penggabungan kata, unsur gabung. Nah, sekarang saya akan melanjutkan saja. Jadi saya tidak akan mengulang karena catatan itu masih ada di kalian. Saya tinggal melanjutkan saja, yaitu tentang penulisan huruf kapital. Dasar berikutnya di ejaan itu adalah penulisan huruf kapital. Saya mulai dari nama geografi atau wilayah. Sungai, laut, danau, gunung, pulau, selat, jazirah. Itu teorinya begini. Jika diikuti dengan nama sungainya, maka tulisannya sungainya besar, S-nya, berantasnya juga besar karena ada nama sungainya. Jika tidak diikuti dengan nama sungainya, misalnya ia tenggelam di sungai itu, nah, maka S-nya ini adalah kecil karena tidak ada nama berantasnya atau nama sungainya. Ini berlaku juga di laut Arafuru. Ketika ada laut Arafuru, lautnya besar, Arafurunya besar. Tapi ketika ia tenggelam di laut itu, maka lautnya kecil tulisannya. Danau juga, danaunya besar kalau ada danau Tobanya besar, danaunya besar, Tobanya besar, gunungnya besar, Bromonya juga besar, pulaunya besar, Maduranya besar, Selatnya besar, Sundanya besar, Jazirah besar, Arabnya juga besar. Ketika tidak ada namanya ya kecil seperti ini, sama teorinya. Yang berikutnya adalah untuk bukan nama geografi atau wilayah atau tempat ya. Ada suku, umat, bangsa, rakyat, hari, bulan, tahun. Teorinya ditulis sukunya kecil, asmatnya besar. Sukunya kecil, asmatnya besar. Itu kalau di dalam kalimat. Tentu saja kalau di awal kalimat juga S-nya besar, asmatnya juga besar karena kita di awal kalimat. Nah, sebenarnya kita tidak membicarakan yang ini. Yang kita bicarakan itu adalah yang ini karena setiap kali kalimat di awal itu pasti hurufnya kapital. Tetapi kalau di dalam kalimat dia kecil. Nah, ini berlaku juga dengan bangsa. Bangsanya kecil, Indonesianya besar. Rakyat kecil, Cinanya besar. Hari kecil, tulisan hari. Anak-anak kadang-kadang begini tulisan hari itu. Hari, nulisnya begini, hari Senin. Ini salah, kecuali di awal kalimat ya. Saya tidak bicara awal kalimat. Yang betul adalah harinya kecil, Seninnya yang besar. Seperti ini. Bulannya kecil, Meinya besar. Tahun kecil, Hijriahnya besar. Hijriah. Kemudian untuk nama gelar atau jabatan, tulisannya teorinya begini. Ia seorang gubernur yang bijaksana. Jika tidak diikuti dengan nama gubernurnya, hanya tulisan gubernur saja di sini, maka G-nya ini adalah kecil, huruf G-nya. Diikuti nama gubernurnya, itu G-nya kecil. Tetapi jika nama gubernur Jawa Timurnya itu ada, nama gubernur Jawa Timur, ada daerahnya, ada gubernurnya, maka G-nya ini kapital, Jawa Timurnya juga kapital. Gubernur Khofifah Indar Parawangsa, G-nya besar, Khofifahnya juga besar, karena ada nama gubernurnya. Sama juga berlaku dengan untuk nama menteri, presiden, sultan, bupati, dan seterusnya. Jika tidak diikuti dengan namanya kecil. Tapi kalau diikuti dengan namanya atau dengan daerahnya, maka ditulis bupatinya B-nya besar. Bupati Probolinggo, B-nya besar, Probolinggonya besar. Bupati Sidoarjo, B-nya besar, Sidoarjonya. Tetapi kalau tidak ada Sidoarjonya atau bupati, ia seorang bupati yang bijaksana, maka B-nya kecil. Tetapi kalau diikuti dengan namanya, sama, kapital. Bupati Sidoarjo, bupati itu namanya adalah Bupati Sudarsono. Bupati B-nya besar, Sudarsononya juga besar.
Nah, sekarang kita lanjutkan untuk ejaan yang penulisan huruf di nomor 4. Tadi kan 1 sampai 3. Nomor 4 ini adalah untuk penulisan nama sayuran, makanan, buah atau khas daerah ya. Contoh misalnya soto Madura. Sotonya ditulis kecil, Maduranya kecil. Kecil semua. Jeruknya kecil, Bali juga kecil sama. Salak kecil, Bali juga sama. Kayu kecil, Kalimantannya kecil. Sapi kecil, Benggala kecil. Pisangnya kecil, Ambonnya kecil. Jadi untuk nama-nama khas daerah, daerahnya tetap ditulis kecil depannya seperti ini. Teorinya sudah saya tulis. Nah, yang terakhir adalah bagaimana Bu dengan penulisan kecamatan, kabupaten, provinsi, negara. Ini adalah ngikut yang nomor 1. Jadi teorinya sama dengan nomor 1. Jika teorinya jika diikuti dengan nama daerahnya, maka tulisannya seperti kecamatannya kecil, porongnya besar. Tapi jika tidak diikuti dengan nama daerahnya, tulisannya kecil seperti ini. Ia pergi ke kecamatan sebelah. Ini ditulis kecil, kecamatannya ditulis kecil karena tidak diikuti dengan namanya. Ini kecil, yang ini kapital. Ini ditulis kapital. Bedanya di sini. Maju ke ejaan berikutnya. Dasar berikutnya adalah penggunaan tanda baca koma. Ini sering kali keluar soal-soal baik di UTBK maupun di soal-soal yang lain, ujian-ujian masuk. Karena soal tanda baca koma ini adalah untuk mengedit kalimat. Kita harus jeli sekali dengan penggunaan koma yang ada di dalam kalimat. Ketika kita tidak jeli hanya dengan koma saja, maka jawaban kita sudah salah. Nah, yang pertama, koma, tanda koma itu dipakai untuk rincian. Maksudnya begini, ibu membeli gula, koma, garam, koma, dan kopi misalnya. Tetapi kalau cuma 2, rincian itu lebih dari 2. Tapi kalau 2, ibu membeli gula dan kopi, maka tidak usah pakai koma tidak. Komanya ini sebelum dan harus ada koma karena rincian. Tapi kalau cuma 2 tidak usah. Sama bla 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 atau bla 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 itu sebelumnya harus ada koma. Tetapi kalau cuma 2 tidak usah pakai koma. Dan seterusnya. Lalu kemudian yang kedua adalah kata hubung setara. Kata hubung setara itu yang sering kita temui adalah ini. Sebenarnya masih banyak, tapi yang sering kita temui di dalam kalimat soal dan sebagainya itu seperti ini. Nah, tanda koma dipakai untuk kata hubung setara. Ia tidak membeli gula, koma, tetapi membeli garam. Sebelum tetapi harus ada koma. Namun juga, sedangkan juga, melainkan juga. Jadi sebelumnya harus ada tanda koma di sisinya. Kemudian tanda koma dipakai untuk penyimpulan. Jadi, koma, bla bla bla. Oleh karena itu koma, meskipun demikian koma, dengan demikian koma, jadi tanda koma. Nah, yang terakhir yang sering kita temui di soal-soal itu ada model seperti ini.
anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Kalau ini adalah anak kalimat setelah induk kalimat. Nah, kalau anak kalimat mendahului induk kalimat, itu untuk kalimat majemuk biasanya memakai kata hubung ini. Nah, maka kita harus hafal kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat, itu harus hafal perbedaan kata hubungnya. Nah, nanti akan saya beri perbedaannya seperti apa. Sekarang kita masuk di sini dulu. Untuk kata hubung ketika dari kata hubung kalimat bertingkat itu misalnya begini. Ketika hari hujan, saya tidak datang ke rumahmu. Saya tidak datang ke rumahmu ketika hari hujan, itu tidak pakai koma. Bedanya di situ. Kalau dia itu di depan anak kalimatnya, itu maka di belakangnya, di induk kalimatnya setelahnya harus ada koma. Setelah anak kalimatnya harus ada koma. Ketika ada dua, ketikanya ada di tengah, itu tidak pakai koma. Kalau ketikanya di depan, memakai koma. Sama. Karena sakit koma, saya tidak masuk sekolah. Saya tidak masuk sekolah karena sakit, tidak pakai koma. Agar pandai koma, kita harus rajin belajar. Kita harus rajin belajar agar pandai, tidak usah pakai koma, dan seterusnya. Ini untuk anak kalimat mendahului induk kalimat dan anak kalimat setelah induk kalimat. Ini enggak. Berikutnya adalah penggunaan tanda baca koma untuk aposisi atau apositif. Apa itu aposisi atau apositif? Yaitu kata yang menjelaskan kata di depannya. Penulisannya diapit 2 tanda koma, ini diapit 2 tanda koma, lalu bisa bertukar letak, kemudian tanda koma bisa diganti dengan tanda hubung panjang. Misalnya di sini. Presiden RI, siapa Presiden RI? Oh, Jokowi. Nah, jadi Jokowi ini menerangkan kata di depan. Presiden RI ini menerangkan kata yang ada di depannya. Pergi ke luar negeri. Jokowi, Presiden RI, pergi ke luar negeri. Jadi ada 2 koma. Yang dimaksud aposisi atau positif itu adalah kata yang menerangkan kata di depannya. Kata ini siapa Jokowi? Oh, Presiden RI. Nah, itu kata yang menjelaskan kata di depannya. Tanda koma ini bisa diganti dengan tanda hubung yang panjang. Kalau pendek tidak boleh, harus panjang. Jadi kalau pendek dia bukan ini, tapi merupakan tanda hubung biasa. Kalau untuk dipakai aposisi, tanda hubungnya agak panjang atau apositif. Sama dengan Dr. Mumu Sutesna, pakar bioteknologi. Dr. Mumu Sutesna, pakar bioteknologi, sedang mengadakan penelitian. Jadi ada Jakarta, ibu kota negara Indonesia, berhawa panas. Nah, itu adalah aposisi atau apositif yang diapit 2 tanda koma. Sekian. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day.